Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di paviliun tempat berkumpulnya orang dari sekte Heng Yue, Yang Dingtian berdiri dengan tenang, dengan mata samar berkedip di matanya. Chu Xuan bertanya, kakak seperguruan, menurutmu siapa kultivator misterius yang berani mengacau di sekte Zhengyang? Yang Dingtian mengerang sejenak dan perlahan berkata, kultivasi pria berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan hanya ada beberapa orang yang dapat melakukannya di daratan Chu, mungkin leluhur sekte King Yun, atau dari istana Haus Dara atau dari leluhur sekte Heng Yue kita. Menurutku, itu adalah senior Zuge. Pang Dacuan mencubit kumis rahang bawahnya. Meskipun dia senior, gaya perilakunya, persis seperti dia selalu mengacau. Sekarang tampaknya kecurigaan pada senior Zuge memang yang terbesar. Yang Dingtian mengangguk. Gawat, bukankah Ye Chen dibawa pergi oleh senior Zuge? Sepatah kata dari Chu Xuan membuat kaget beberapa orang di tempat kejadian. Tiba-tiba, beberapa dari mereka mengerutkan kening. Semua orang mengerutkan kening, tiga tetua sekte Zeng yang telah datang dan mendarat di depan paviliun. Yang Dingtian berkata, ada masalah apa rekan-rekan sekalian datang kemari di malam selarut ini? Tetua dari sekte Zeng yang melangkah maju dan berkata, hari ini, ada orang-orang misterius yang masuk ke daerah terlarang sekte Zeng Yang, dan kami kesini untuk memeriksa. Apa maksudmu? Pang Dacuan benar-benar mendengus, apa sekte Anda mencurigai sekte Heng Yue telah menerobos wilayah terlarang sekte tanpa izin? Itu tidak dikesampingkan, karena itu kami perlu memeriksanya untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah. Jika kecurigaan kami tidak terbukti, tentu saja kami akan berlutut untuk berterima kasih dan meminta maaf pada kalian semua. Lelucon. Pang Dacuan berbisik, sekte Zeng yang terlalu menggertak. Tuan Pang, Yang Dingtian melangkah masuk, mereka ingin memeriksa, periksa saja. Kami melakukan hal yang benar. Setelah melihat sekeliling, tetua sekte Zeng yang tersenyum pada Yang Dingtian, Tuan Yang, mengapa kami tidak melihat Ye Chen di sini? Kembali ke dunia bawah tanah di mana Ye Chen berada, dengan film Ye Chen, awan udara keemasan muncul dari tubuhnya, dan kemudian menyatu di sisinya sampai dia berubah menjadi bentuk dewasa, dan penampilan bentuk manusia ini adalah penampilannya. Iya, Ye Chen berdiri dan melihat klon yang dibuatnya. Ayo, cobalah. Dengan pikiran, Ye Chen memerintahkan untuk duduk. Segera, klon avatarnya menelan meridian bumi, mengisapnya seperti lubang tanpa dasar, tetapi Ye Chen, sebagai pemiliknya, menerima transmisi avatar, dan juga mendapat manfaat. Ini sangat bagus. Ye Chen menggosok tangannya, matanya bersinar, kelak jika untuk bertarung dengan musuh dengan konsumsi energi yang besar, aku dapat menggunakan avatar untuk menarik sinergi dari meridian bumi ini. Karena terkejut, Ye Chen memandang naga kuno di bawah. Yah, aku meninggalkan klonnya di sini. Jika orang-orang Zeng yang masuk dan mencari tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak ingin orang tahu bahwa saya pernah ke sini. Bukankah masih ada aku? Naga kuno melirik Ye Chen, yakinlah, aku akan menjaga klonmu membuatmu tetap utuh. Kalau begitu jika kamu mengatakan itu, aku akan menambahkan 2 lagi. Kata Ye Chen, dan memindahkan sidik jarinya lagi. Ye Chen seperti binatang buas, dan dia memadatkan 8 avatar dalam satu napas. 8 avatar duduk bersila dan menyerap meridian bumi. Dengan cara ini, ditambah yang sebelumnya, total ada 9 avatar.
Kecepatan 9 klon menyerap meridian bumi adalah 9 kali lipat dari kecepatan. Ye Chen jelas merasakan energi agung dari 9 jalan. Ayo dua lagi. Setelah mendapatkan manfaatnya, Ye Chen menyeringai, dan kemudian dia akan memindahkan sidik jari lagi untuk mengkonsolidasikan klon. Berhentilah bodoh, kau terlalu rakus. Pada saat ini, naga kuno tidak tenang, dia berkata dan mengutuk dengan buruk. Melindungi 9 avatarmu sudah menjadi batasku. Tidak peduli berapa banyak, aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, aku masih dalam keadaan tersegel. Mengerti? Ye Chen menyeringai, dan tidak bisa terlalu serakah. 9 avatar menyerapnya bersama-sama, dan meridian bumi yang dihasilkan juga sangat agung. Kamu bisa pergi, ingat perjanjian kita. Naga kuno menunjuk dengan jentikan, cahaya terbang, jatuh di bawah kaki Ye Chen, dan membentuk pusaran dengan Ye Chen sebagai pusatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, menghilang di sini seketika di bawah rotasi pusaran. Ya, Ye Chen melihat kilatan cahaya dan muncul lagi. Ye Chen sudah di puncak bukit yang gundul. Di mana ini? Setelah muncul, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling. Di matanya, Ye Chen melihat tanaman dikelilingi oleh awan, dan istana-istana yang megah di pinggiran kebun. Untungnya, ini di Sekte Zhengyang. Ye Chen merasa lega, setelah naga kuno mengeluarkannya. Cari, dengan cermat. Ye Chen, yang baru saja lega, mendengar suara di kehampaan. Baru saat itulah Ye Chen melihat siluet di kehampaan, masing-masing berjalan di udara, dan roh yang tersisa, seperti bintang. Ye Chen berteriak dengan buruk. Ye Chen tidak bodoh. Sekte Zhengyang di tengah malam pasti mencari orang-orang yang tidak berada di kediamannya, dan lebih tepatnya, mencari Ye Chen dan senior Zhuge. Berpikir seperti ini, Ye Chen buru-buru berangkat, dan Ye Chen akan melompat menuruni lereng bukit. Namun, sebelum bergerak, lebih dari selusin sosok telah ditarik dari segala arah, berkedip di puncak bukit, melihat lebih dekat, ialah Yang Dingtian, Chu Xuan'er, Feng Wuzhen, dan Wu Changqing, beserta para tetua ada di antara mereka. Ye Chen, kamu berani kembali ke sini rupanya. Wu Changqing menghela nafas keras, dan momentum kuat muncul seketika, menekan Ye Chen hampir ke tanah. Chu Xuan'er berteriak, kau menuduh muridku tanpa bukti yang jelas. Apa kau tidak menganggap keberadaanku, dan momentum yang tidak lebih lemah dari Wu Changqing meletus seketika, dan dengan kuat menghilangkan paksaan Ye Chen. Kalau begitu aku benar-benar ingin mendengar apa yang dia katakan. Wu Changqing mencibir. Jika ya, dia akan menjelaskan kepadamu. Chu Xuan'er saling berhadapan, lalu menatap Ye Chen, dan bertanya, Ye Chen, bukankah kamu dibawa pergi oleh senior Zhuge? Mengapa kau di sini? Oh, senior Zhuge berkata ada urusan yang harus diselesaikannya, lalu dia pun meninggalkanku di sini begitu saja. Karena Zhuge Yu sudah pergi, kenapa kamu tidak kembali ke paviliun di mana sektemu berada? Wu Changqing menatap Ye Chen dengan sepasang mata tua yang tajam. Ye Chen berkata, karena aku sedang menonton bintang-bintang di sini. Melihat bintang-bintang, Wu Changqing terhalang oleh kata-kata Ye Chen dan tidak bisa berbicara. Sekte Zhengyang dikacaukan menjadi sepanci bubur. Kamu masih punya mood untuk melihat bintang-bintang. Guru, sebenarnya ada masalah apa? Ye Chen menoleh ke Chu Xuan'er berpura-pura bingung. Chu Xuan'er menjawab, ada seseorang mencuri ke area terlarang mereka. Setiap orang yang tidak ada di kediaman mungkin dia pencurinya, jadi hei.
Mereka pikir kau yang tidak ada di paviliun pun dicurigai. Tanpa diduga, begitu Chu Xuan-er selesai berbicara, Ye Chen meniup tenggorokannya di depan sekelompok orang tua. Tidak hanya Chu Xuan-er, tetapi bahkan Wu Changqing dan Yang Dingtian terkejut. Penatua Wu, Sekte Zeng yang masih memiliki tempat terlarang. Ye Chen berpura-pura melihat Wu Changqing dengan heran, saya belum pernah mendengarnya ketika saya berada di Sekte Zeng yang sebelumnya. Kau tidak menyadari identitasmu, apakah kamu punya hak untuk tahu? Wu Changqing berkata dengan dingin, tanpa kata-kata yang harus dihindari. Ini juga benar. Ye Chen menghela nafas, saya dulunya adalah murid kecil yang tidak mencolok di gerbang luar Sekte Zeng Yang. Saya secara alami tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, tetapi Penatua Wu mengatakan bahwa saya mencuri ke area terlarang, dan itu benar-benar salah. Sekarang, saya tidak tahu tentang tanah terlarang. Selain itu, karena itu adalah tanah terlarang, pasti ada pengasuh yang lebih tua yang telah berkultivasi tingkat tinggi. Bisakah Anda mengatakan bahwa saya bisa masuk sendiri? Sekarang, bahkan jika saya bisa masuk, apakah saya berani masuk? Saya masih memiliki otak di kepala saya. Ye Chen dengan fasih berbicara banyak, dan itu sangat fasih, Wu Changqing tidak mengatakan sepatah kata pun. Cukup, Wu Changqing menyela kata-kata Ye Chen dengan bisikan, wajah tua suram. Wu Changqing berkata, cukup katakan yang sejujurnya padaku, apa yang kau lakukan di sini? Hentikan semua omong kosongmu itu, mengamati bintang-bintang di tengah malam, siapa yang akan percaya, dan bahwa Ye Chen dibawa pergi oleh Zhu Geyu, sekarang Zhu Geyu tidak ada petunjuk apa yang tidak ditemukan orang. Penatua Wu, Yang Dingtian melangkah masuk pada saat ini, tertawa kecil dan tertawa. Perkataan Ye Chen bukan omong kosong. Bahkan dia tidak tahu letak wilayah terlarang, bagaimana dia bisa masuk, selain itu dia masih di tingkat tahap inti manusia, bagaimana dia menerobos perlindungan ketat di wilayah terlarang. Ini adalah pertunjukan anak-anak, atau Anda bahkan tidak menganggap saya sebagai ketua sekte Heng Yue. Meskipun Yang Dingtian tersenyum, itu adalah tekanan kecil pada Wu Changqing secara pribadi. Wajah Wu Changqing menjadi semakin suram. Kamu, Ye Chen, apakah ada kecurigaan? Kami tidak tahu, dia tidak pergi ke tanah sendirian, tapi jangan lupa bahwa ada juga Zhu Ge yang membawamu juga bukan mungkin. Benar, pergi saja dan temukan Zhu Ge untuk menanyainya, Feng Wuzhen mencibir. Wu Changqing tercengang oleh sepatah kata itu, jika aku dapat menemukan Zhu Ge aku tidak akan berdiri di sini dan membuang-buang waktu dengan kalian. Pada saat ini, sosok lain muncul di udara dan mendarat di samping Wu Changqing. Dia berbisik, Penatua Wu, Zhu Geyu ditemukan. Mata Wu Changqing berbinar. Di mana? Di lereng bukit di seberang dan sedang melihat bintang-bintang. Penatua berbisik, tidak lupa menunjuk ke lereng bukit di sisi yang berlawanan, dan jelas bahwa ada seorang lelaki tua melihat ke langit dengan menyilangkan kaki. Melihat bintang-bintang, Wu Changqing tidak menarik napas dan hampir melompat. Ini sudah tengah malam kau sedang melihat bintang-bintang, semua orang terlihat begitu santai, kalian semua datang ke Sekte Zeng yang hanya untuk melihat bintang-bintang. Beritahu kakak seperguruan. Wajah Wu Changqing sudah tua dan ironi, dan dia akhirnya melirik Yang Dingtian. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya dan terbang dalam kehampaan dan berlari ke lereng bukit di seberangnya. Aku ingin tahu alasan apa yang akan dikatakan Zhu Ge. Setelah Wu Changqing pergi, Ye Chen diam-diam merasakan desahan lega. Tanpa bukti,
Wu Changqing tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, itu terkait dengan dua kasus. Dia tidak khawatir Zhu Geyu akan mengakuinya. Orang tua itu lebih baik darinya. Sebaiknya kita kembali juga, Yang Dingtian melirik Ye Chen, dan semuanya terbang kembali ke paviliun. Setelah orang banyak pergi, lereng bukit yang jauh tiba-tiba mendengar teriakan Zhu Geyu memarahi, semuanya. Apakah kalian ragu bahwa saya mencuri sesuatu? Apakah ada bukti? Di sini, Yang Dingtian mereka telah kembali ke paviliun. Chu Xuan dengan kokoh membawa Ye Chen ke loteng. Apa? Segera, jeritan hantu dan ratapan menyebar. Saya tidak tahu kapan jeritan itu mati. Di loteng, Ye Chen sekali lagi bengkak, dan berjongkok di sudut, memegangi kepalanya. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Chu Xuan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya dengan tangan di pinggul. Guru, aku benar-benar pergi untuk melihat bintang-bintang. Kamu berbohong kepadaku. Chu Xuan memelototi Ye Chen dengan parah. Sejujurnya, apakah Zhu Geyu membawamu ke daerah terlarang Sekte Zhengyang? Saya bertanya-tanya, dia pergi untuk melihat bintang-bintang? Kau beralasan melihat bintang-bintang juga, memang secantik apa bintang di langit. Ye Chen berhenti diam, menggelengkan kepalanya dan sengaja menghindari mata Chu Xuan. Chu Xuan menarik napas dalam-dalam, ini Sekte Zhengyang, kau harus bersikap baik. Kamu bisa jujur padaku, kalau tidak aku tidak bisa melindungimu. Mengerti? Ye Chen menyeringai. Juga, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Chu Xuan memandang Ye Chen, kata-katanya penuh makna. Kamu adalah murid Sekte Zhengyang, mengapa kamu tidak memberitahuku? Lagi pula aku juga tidak akan marah padamu. Ye Chen berkata, lagi pula itu bukan hal yang menarik untuk diceritakan ketika aku diusir, tidak bisa membantu menundukkan kepalanya. Chu Xuan ingin terus bertanya, tetapi bagaimanapun juga, dia berhenti. Jelas, kata-katanya sekali lagi membangkitkan masa lalu Ye Chen yang suram. Chu Xuan mulai mengerti bahwa muridnya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Yah, itu saja untuk saat ini. Kata-kata Chu Xuan lembut dan dia tidak ingin memaksa Ye Chen terlalu ketat. Dia juga memutuskan untuk tidak terlalu kasar pada Ye Chen, atau sesuatu seperti di kerajaan Zhao mungkin terjadi lagi, Ye Chen masih bisa berdiri hidup saat ini, yang sudah kebetulan. Melihat Ye Chen tidak berbicara, Chu Xuan memanggil Zi Zixuan dengan tangannya, sekarang, aku akan memperbaikinya untukmu. Melihat Zixuan utuh, kepala Ye Chen langsung terangkat, hehe tersenyum, terima kasih, guru, kau selalu baik padaku. Besok adalah kompetisi 3 sekte, istirahatlah yang baik. Ye Chen berkata, aku mengerti, aku tidak akan membuat guru menangis untukku lagi. Chu Xuan berkata, setelah keluar seperti embusan angin, lain kali, jangan biarkan guru begitu khawatir. Ye Chen membeku, tidak bisa menahan senyum konyol, mengingat air mata Chu Xuan untuknya sebelumnya, tidak bisa membantu tetapi hangat. Larut malam, aula Sekte Zhengyang tidak tenang. Ratusan sosok berdiri di kuil, dan Cheng Kun, yang duduk di atasnya, bahkan lebih suram dan mengerikan. Di tengah malam, mereka bergegas ke lereng bukit. Alih-alih mencongkel informasi yang berguna dari Zhu Ge, mereka dimarahi Zhu Ge. Kakak seperguruan, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Zhu Geyu. Seorang penatua berkata dengan dingin. Tentu saja saya tahu bahwa saya tidak bisa menghubunginya. Wajah Cheng Kun membiru dan mengepal. Siapapun yang memiliki keberanian untuk berani membuat masalah di Sekte Zhengyang saya selain dia, siapa lagi?
dia seharusnya bersyukur karena kita tidak berhasil menemukan bukti pada dirinya, kalau tidak, aku pasti akan menguburkan mayatnya di sekte Zhengyang ini. Tetua lain berkata, bagaimana dengan Ye Chen dari sekte Heng Yue? Apakah Anda ingin menginterogasinya? Penatua lain memandang Cheng Kun dengan ragu-ragu. Dia pasti terkait dengan masalah ini. Cheng Kun berkata, dia hanyalah seorang bocah ingusan, alasan Zugeyu membawanya pasti karena ingin membuat sekte Heng Yue terseret dalam masalah ini hanya akal-akal Zugeyu untuk mengalihkan. Untung saja segel meridian spiritual bumi dan jiwa naga kuno sama sekali tidak rusak. Kuno sama sekali